Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Laude Radita Parical dengan 1C1230141. Saya di sini akan mempresentasikan tugas tes mikropaleontologi saya. Yang pertama, saya di sini mengambil review jurnal dan judul peninjauan kembali keseragaman fosil foraminifera untuk penentuan umur batu gamping formasi karang bolong. Dengan penulis Emayan Patriani, Dida Yumaldi, dan Ruli Setianan. Jurnal Geologi dan Sumber Daya Mineral, volume 22 nomor 2 tahun 2021. Pertama itu ada latar belakang, yaitu perbukitan Karangbolong di Jawa Tengah merupakan salah satu kumpulan karbonat penting yang sebelumnya diasosiasikan dengan formasi Kali Pucang pada Miocene Tengah. Namun masih sedikit literatur terbaru yang membahas mengenai umur dan lingkungan pengendapan batuan ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau kembali keragaman fosil foraminifera yang dapat memberikan informasi baru mengenai tatanan umur dan lingkungan pengendapan batu gamping di Karangbolong. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pembaruan kerangka stratigrafi regional dan memberikan wawasan baru terkait potensi sistem hidrokarbon di cekungan Banyumas. Nah, tujuan dibuatnya eh, jurnal ini yaitu yang pertama untuk mengkaji ulang keragaman fosil foraminifera di batu gamping Karangbolong. Yang kedua, menentukan umur batuan berdasarkan analisis foraminifera. Yang ketiga, menafsirkan lingkungan pengendapan berdasarkan jenis fosil yang ditemukan. Dan yang keempat, memberikan pemahaman baru tentang kerangka stratigrafi cekungan Banyumas. Nah, ini ada geologi regional di daerah penelitian. Lokasi penelitian berada di daerah Karangbolong dan sekitarnya. Secara administratif, termasuk Kecamatan Ayak, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geologi, daerah ini termasuk dalam zona pegunungan selatan Jawa dan didominasi oleh litologi batu gamping yang diinterpretasikan sebagai bagian dari formasi Karangbolong. Sebelumnya, formasi ini dianggap berasosiasi dengan formasi Kali Pucang yang berumur Miocene Tengah. Nah, ini adalah metode penelitian yang digunakan. Pertama itu ada survei lapangan dan pengambilan 12 sampel batuan. Yang kedua yaitu preparasi sayatan tipis dan metode residu H2O2 10-15%. Yang ketiga yaitu ada observasi mikrofosil menggunakan mikroskop Nikon SMZ 18. Dan yang keempat yaitu ada menggunakan analisis umur menggunakan zonasi Blow 1969 untuk plantonik dan Adam 1970 untuk bentonik. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa dari 12 sampel batuan yang dikumpulkan, sebanyak 9 sampel mengandung foraminifera. Fosil foraminifera ini berasal dari 4 keluarga foraminifera platonik dan 7 keluarga foraminifera bentonik besar. Yang kedua yaitu ditemukan fosil reworked seperti Phanerothalitis palmerae yang berumur Eocene awal dan Tichinella primula yang berumur Kapur awal. Pada sampel ini yaitu 18 RL dan 13C. Kehadiran fosil reworked ini menunjukkan adanya sedimen yang lebih tua di bawah formasi Gabon. Nah, ini adalah fosil-fosil yang diperoleh. Yang pertama yaitu Niprat namanya, yaitu Globigerinoides trilobus yang terdiri atas Imaturus trilobus Saculiferus, dan yang kedua yaitu ada Globocrotalia mayeri, Globoquadrina altispira, Globigerina venezuelana, dan Orbulina sp. Yang kedua itu foraminifera bentonik yang ditemukan yaitu Nummulites picheli, Myoxpina sp, Lepidochlina ferreroi, Lepidochlina ruteni, Perculina sp, Ampistegina sp, Flosculina sp, dan Margonipora sp. Yang ketiga yaitu ada fosil reported. Yang pertama ada Phanerothalites palmerae yang ditemukan yang berumur pada Eocene awal, dan yang kedua ada Tichinella primula yang berumur Kapur awal.
Nah, ini penentuan umur atau biostratigrafi. Penentuan umur batuan dilakukan dengan menggunakan zonasi biostratigrafi. Foraminifera plantonik dan bentonik. Zonasi ini berdasarkan pada klasifikasi yang dikembangkan oleh Blow 1969 dan Adam 1970 yang memungkinkan untuk menentukan kisaran umur batuan berdasarkan kehadiran dan kombinasi spesies tertentu atau biasa disebut dengan korelasi menghubungkan. Nah, ini ada lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan batuan diinterpretasikan sebagai laut dangkal hingga lingkungan reef atau bank. Interpretasi ini didukung oleh kehadiran foraminifera bentonik besar seperti Nummulites dan Lepidogelyna yang umumnya hidup di daerah dengan intensitas cahaya matahari tinggi dan perairan yang relatif dangkal. Selain itu, faktor sinar matahari dan kedalaman laut juga sangat mempengaruhi distribusi foraminifera. Foraminifera besar seperti Nummulites menunjukkan adaptasi terhadap kondisi pencahayaan optimal di sekitar reef bed dan bank karbonat, memperkuat interpretasi bahwa batu gamping karangbolong terbentuk pada lingkungan laut dangkal hingga menengah. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis keragaman foraminifera yang diperoleh dari batu gamping formasi karangbolong, dapat disimpulkan bahwasannya umur batuan ini lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya, yakni dari Oligosen bukan Miosen tengah seperti dugaan terdahulu. Penemuan fosil rubber seperti Planorophthaltes palmerae dan Ticinella primula mengindikasikan keberadaan sedimen prasejarah yang lebih tua di bawah formasi karbon. Sekian dari saya, terima kasih.